Bapak Budi. Pagi, Bu. Silakan duduk, Pak. Oke, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Miriam, ahli gizi yang ada di klinik ini. Sebelumnya terima kasih sudah hadir hari ini, Pak. Senang sekali bisa bertemu Bapak hari ini. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak hari ini, Pak? Ya, biasa saja, Bu. Sedikit lemas seperti biasanya. Oke, terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai ya langkah awal Bapak untuk bisa berkonsultasi. Dari data yang saya terima, katanya Bapak sudah 3 tahun menjalani pengobatan ARV untuk HIV. Apakah benar begitu, Bapak? Iya, Bu. Sudah 3 tahun saya rutin minum obat. Itu langkah yang sangat baik ya, Pak. Kepatuhan terhadap pengobatan itu sangat penting, Pak. Sekarang bisa Bapak ceritakan apa yang ingin Bapak bahas dalam kunjungan Bapak kali ini? Sebenarnya beberapa bulan terakhir ini saya merasa nafsu makan saya menurun, Bu. Saya sering merasa mual setelah makan, terutama kalau makanannya agak berat dan berlemak. Badan saya jadi cepat kurus dan rasa lelah yang terus menerus. Saya jadi sering skip makan sarapan, Bu. Paling cuma ngemil pipi dan biskuit saja sih. Gitu ya, Pak. Saya sangat mengerti tentang kekhawatiran Bapak ini. Sebelumnya terima kasih sudah berbagi cerita hari ini, Pak. Dari yang Bapak sampaikan, saya menangkap bahwa Bapak sudah menyadari adanya perubahan pola makan yang berdampak pada kesehatan, dan itu adalah langkah awal yang sangat penting, Pak. Oke, Pak Budi, Bapak sudah menyadari bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dengan pola makan Bapak, dan itu adalah langkah awal yang sangat baik. Tapi saya ingin tahu lebih dalam, apa yang Bapak rasakan menjadi hambatan terbesar untuk memperbaiki pola makan Bapak saat ini? Ya itu, Bu. Rasa mual yang bikin saya malas makan. Kadang saya takut kalau makan nanti malah muntah. Jadi mending saya tidak makan sekalian. Terus juga saya bingung sebenarnya harus makan apa yang cocok untuk kondisi saya ini. Gitu ya, Pak. Mual itu memang sangat mengganggu ya, Pak. Saya bisa bayangkan itu bisa membuat Bapak untuk enggan untuk makan. Tapi selain mual, apakah ada hal lain yang menghambat Bapak untuk makan dengan baik, Pak? Saya juga sering kecapean, Bu, jadi malas masak. Di rumah saya sendirian, tidak ada yang bantu siapkan makanan. Dan kadang saya juga khawatir kalau kandungan saya makin memburuk karena pola makan saya yang tidak teratur ini. Karena saya berpikir, untuk apa saya minum obat teratur kalau badan saya terus-terusan gini, Bu. Terima kasih ya, Pak, untuk kejujurannya. Saya mendengar ada beberapa hal yang menjadi tantangan di sini, mulai dari rasa mual, kelelahan, kurangnya dukungan dari rumah, dan kekhawatiran tentang kesehatan Bapak. Semuanya itu sangat wajar dirasakan ya, Pak. Tapi di sisi lain, apa ya yang memotivasi Bapak untuk ingin memperbaiki pola makan Bapak saat ini, Pak? Saya ingin badan saya tidak terus kurus, Bu. Saya ingin punya energi lagi untuk bekerja normal. Dan dokter juga bilang kalau nutrisi penting untuk menjaga kekebalan tubuh saya. Saya tidak mau kondisi saya memburuk terus. Oke. Berdasarkan yang Bapak ceritakan, saya bisa melihat beberapa masalah gizi yang perlu kita tangani bersama-sama, Pak. Yang pertama itu, asupan makanan Bapak saat ini masih belum mencukupi kebutuhan energi dan protein yang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh, Pak, terutama bagi penderita HIV. Dan yang kedua, adanya gejala mual yang mengganggu proses makan Bapak. Dan yang ketiga itu adanya penurunan berat badan yang cukup signifikan yang bisa berdampak pada sistem kekebalan tubuh Bapak. Iya, Bu, saya memang merasa semakin lemah. Oke, Pak. Jadi di sini ada leaflet seperti yang sudah Bapak ketahui. HIV ini adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, Pak. Sementara untuk AIDS adalah kondisi lanjutan ketika sistem kekebalan tubuh kita sudah sangat melemah, Pak. Berdasarkan gejala yang Bapak alami seperti penurunan nafsu makan, mual, dan penurunan berat badan, ini merupakan beberapa gejala yang umum terjadi pada tahap lanjutan infeksi dari HIV ini. Tapi yang perlu Bapak ketahui, dengan pengobatan ARV yang rutin dan nutrisi yang tepat, kita bisa mengendalikan nih, Pak, virus dan mencegah kemajuan ke tahap AIDS atau tahap selanjutnya, Pak. Jadi kondisi saya sekarang masih bisa dikendalikan, Pak? Oh, tentu saja masih, Pak. Itu sebabnya Bapak perlu kepatuhan terhadap pengobatan ARV dan juga asupan gizi yang baik, Pak. Karena keduanya ini sangat mendukung, Pak. Yang dimana nanti ARV menekankan virus, sementara nutrisi yang baik itu bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh Bapak. Nah, seperti yang Bapak bisa lihat di leaflet ini,
Dan yang perlu Bapak ingat, HIV ini tidak menular ya Pak. Melalui berbagai peralatan makan, berjabatan tangan, gigitan nyamuk, menggunakan toilet bersama, ataupun terpapar batuk atau bersin. Ini penting untuk Bapak tahu supaya Bapak nggak perlu khawatir dan merasa insecure atau malu saat berinteraksi sosial sehari-harinya Pak. Saya paham Bu, tapi kadang saya masih khawatir sih dengan hal seperti itu. Iya Pak, jadi leaflet ini nanti bisa Bapak simpan untuk dibaca kembali di rumah. Dan yang ingin saya tekankan adalah kondisi HIV dan nutrisi memiliki hubungan yang sangat erat ya Pak. Gizi buruk itu bisa mempercepat perkembangan penyakit, sementara kalau gizi yang baik bisa membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh serta meningkatkan efektivitas pengobatan ARV yang sudah Bapak jalani sekarang Pak. Terima kasih Bu, ini membantu saya lebih memahami kondisi saya. Iya Pak, ini bukan berarti Bapak gagal ya Pak, justru ini adalah titik awal yang sangat baik untuk mulai merencanakan perubahan. Mengatasi masalah mual serta meningkatkan asupan nutrisi adalah dua hal utama yang perlu kita fokuskan untuk sekarang ini Pak. Karena dengan perbaikan pola makan, kita bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh Bapak serta mendukung efektivitas dari pengobatan ARV yang sudah Bapak jalani saat ini Pak. Oh, jadi memang benar ya Bu, pola makan itu bisa mempengaruhi efektivitas obat juga. Oh tentu iya Pak, karena nutrisi yang baik itu akan mendukung sistem kekebalan tubuh Bapak serta akan membantu tubuh merespon lebih baik terhadap pengobatan yang sedang dijalani. Selain itu, ada beberapa nutrisi tertentu juga yang bisa membantu mengurangi efek samping dari obat yang dikonsumsi Pak, termasuk mual yang Bapak alami saat ini. Oke. Pak Budi, sekarang kita akan diskusi beberapa strategi untuk mengatasi masalah mual dan meningkatkan asupan gizi. Sebelumnya saya ingin bertanya, bolehkah saya ajak Bapak untuk mempertimbangkan satu perubahan kecil yang bisa dimulai dalam minggu ini Pak? Boleh Bu, tapi maunya hal yang lebih mudah dulu ya Bu. Tentu saja Bapak. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana dan paling simpel. Untuk mengatasi mual, bagaimana kalau kita coba makan dengan porsi yang kecil namun dengan frekuensi yang lebih sering. Misalnya nih, alih-alih 3 kali makanan besar seperti biasa, kita bisa coba makan 5-6 kali dalam sehari tapi dengan porsi yang lebih kecil Pak. Mungkin itu bisa dicoba, tapi makan apa yang sebaiknya saya makan Bu? Oke Pak, saya sambil catat ya. Untuk makanan ada beberapa rekomendasi. Jadi yang pertama itu Bapak bisa mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti bubur, kentang tumbuh atau roti panggang yang bisa Bapak konsumsi saat Bapak merasa mual. Nah yang kedua itu bisa Bapak tambahkan protein yang berkualitas seperti telur, tahu, tempe atau daging tanpa lemak dalam jumlah yang kecil di setiap kali makan Pak. Dan yang ketiga itu Bapak bisa pastikan harus ada buah dan sayur di setiap harinya Pak, bisa dalam bentuk jus atau langsung gitu Pak. Bubur sepertinya bisa saya coba Bu. Dulu waktu masih tinggal dengan ibu saya, beliau juga sering membuatkan saya bubur kalau saya sakit dan itu membuat saya tidak mual. Nah itu pengalaman yang bagus Pak, berarti bubur bisa menjadi salah satu makanan yang bisa Bapak coba. Nah selain itu ada teknik makan yang bisa membantu mengurangi rasa mual ini Pak, yaitu dengan cara makan secara perlahan-lahan. Hindari makan terburu-buru, hindari juga terlalu banyak minum saat makan untuk menghindari rasa kenyang lebih awal. Hindari juga makanan yang terlalu pedas, berlemak, serta makanan yang berbau tajam Pak. Makan perlahan sepertinya bisa saya coba sih Bu, selama ini memang saya selalu terburu-buru saat makan. Ya Pak, bagus sekali kalau seperti itu. Jadi untuk minggu ini kita fokuskan pada 2 hal sederhana saja, yaitu dengan makan dengan porsi yang lebih kecil namun lebih sering, serta makan secara perlahan-lahan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak merasa ini adalah langkah yang realistis untuk bisa Bapak coba? Ya Bu, saya bisa mencoba 2 hal itu dulu dan minggu ini. Oke, saya tuliskan rekomendasi ini untuk Bapak bawa pulang. Sebagai tambahan, saya juga menyarankan Bapak untuk mencoba jahe, baik dalam bentuk teh maupun permen jahe, karena jahe ini bisa membantu mengurangi mual Pak. Dan bagaimana kalau kita masukkan juga rencana untuk mencoba menambahkan setidaknya 1 porsi buah dalam setiap harinya. Misalnya pisang, jadi pisangnya lebih mudah untuk dicerna Pak. Ini bisa Bapak bawa pulang. Baik Bu, saya akan coba semuanya ya Bu. Oke Pak Budi, untuk memantau kemajuan, saya sarankan Bapak untuk membuat catatan sederhana nih Pak tentang makanan apa yang Bapak konsumsi dan apakah ada rasa mual selama konsumsinya. Nggak perlu terlalu detail, cukup catat jenis makanannya aja serta reaksi tubuh Bapak. Misalnya kayak
saya hari ini makan sup jagung. Apakah setelah itu Bapak dengar semua atau biasa saja gitu Pak? Ini untuk mengetahui bagaimana reaksi tubuh Bapak, bagaimana menurut Bapak, apakah Bapak setuju? Saya bisa coba catat Bu, meskipun mungkin tidak selalu ingat. Nggak apa-apa ya Kak ya. Lakukan semampunya Bapak aja. Yang penting kita punya gambaran nih, makanan apa saja yang bisa memicu mual serta makanan apa saja yang aman untuk Bapak konsumsi. Bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan minggu depan untuk melihat perkembangannya Pak? Kita bisa evaluasi bersama-sama juga nantinya serta menyesuaikan strategi apa yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya jika diperlukan Pak. Boleh Bu, minggu depan hari Kamis kira-kira bisa nggak Bu? Sekalian saya ada jadwal ambil obat. Oh, hari Kamis minggu depan ya. Di sini dari jadwal saya tersedia Pak jam 10 pagi, bagaimana? Boleh Bu, jam 10. Oke, udah saya catat ya Pak. Oke Bapak, yang terpenting Pak, kita itu nggak harus sempurna ya dalam melakukan perubahan ini. Yang terpenting adalah konsistensi Bapak serta ketersediaan untuk terus mencoba. Nantinya jika ada hambatan dalam mencoba rekomendasi ini, itu adalah hal yang wajar ya Pak. Serta nanti kita bisa diskusikan solusinya di minggu depan atau pertemuan kita selanjutnya. Oke Pak Budi, hari ini kita sudah selesai membahas banyak hal penting, mulai dari kondisi Bapak saat ini, hambatan dalam pola makan, hingga strategi sederhana yang bisa kita coba. Saya sangat menghargai ya Pak keterbukaan Bapak dalam berbagi cerita kita hari ini, serta ketersediaan untuk mencoba rekomendasi yang kita telah diskusikan. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih punya arah sekarang. Ya Bapak sudah melakukan langkah besar hari ini dengan datang berkonsultasi dan saya sangat menghargai itu. Saya yakin dengan mencoba porsi kecil dengan frekuensi yang lebih sering serta makan secara perlahan dan menambahkan buah dalam diet harian Bapak akan mulai merasakan perbedaannya Pak. Ingat ya Pak, perubahan yang kecil namun konsisten akan berdampak besar pada kesehatan Bapak. Ya Bu, saya akan berusaha mengikuti sarannya. Oke Bapak, jika dalam seminggu ke depan Bapak ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, Bapak bisa hubungi saya di nomor telepon klinik yang tertera. Oke Bapak, kita akan ketemu lagi di Kamis depan untuk melihat perkembangannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kunjungan Bapak hari ini. Saya sangat mengapresiasi kejujuran Bapak. Sampai bertemu di minggu depan, hari Kamis jam 10 pagi untuk pertemuan kita selanjutnya. Semoga minggu ini berjalan dengan baik. Sampai bertemu minggu depan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga sarannya Bu Miriam.